Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kapanpun dan dimanapun berada. Nah, akhirnya ketemu lagi ya sama Mbak hari ini. Kalau mengacu ke RPS, pertemuan kita adalah pertemuan ke-10 untuk mata kuliah Indonesia dalam Ekonomi Politik Internasional dengan tema ataupun dengan topik pada hari ini yaitu Indonesia dan Bantuan Luar Negeri. Ya, seperti dengan judul di atas. Baik, Mbak akan presentasi beberapa unsur di sini ya. Yang pertama, apa makna dari bantuan luar negeri? Ya, selama ini kan kita sering dengar tentang bantuan luar negeri. Oh, bantuan itu simply misalnya hanya dari satu negara ke negara lain misalnya gitu ya. Sehingga untuk hari ini Mbak akan presentasikan lebih elaboratif ya, bagaimana sebetulnya kita memaknai bantuan luar negeri, baik dari sisi pemberi ataupun negara donor dan juga dari sisi si penerima ataupun negara mitra ya. Nah, yang kedua kemudian aktor dan jenis bantuan luar negeri. Siapa saja aktor yang bisa berperan dalam memberikan ataupun menyalurkan bantuan luar negeri. Kemudian apa saja jenisnya begitu ya. Lalu yang ketiga adalah motif ataupun kepentingan di balik adanya bantuan luar negeri, di balik pendistribusian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh satu aktor. Lalu yang terakhir adalah studi kasus Indonesia dan bantuan luar negeri. Nah, ini adalah agenda presentasi yang akan saya paparkan pada hari ini. Mbak lanjut ya. Ya, Mbak bergeser sedikit ke sini. Sebetulnya kalau ditanya ya, kalau kita misalnya melihat lebih luas gitu ya, kenapa sih ya, kenapa misalnya isu bantuan luar negeri itu menjadi kajian dalam ekonomi politik internasional ya, kenapa isu bantuan luar negeri menjadi isu sentral dalam kajian Ekopolin begitu ya. Nah, yang pertama kalau kalian bisa lihat mana nih, nah ini ya, yang pertama dari aktornya. Jadi aktor dalam pendistribusian bantuan luar negeri itu tidak hanya state, tapi juga non-state. Nah, saat ini state dan non-state itu juga bisa bekerja sama dalam mendistribusikan bantuan luar negeri. Itu yang kedua, misalnya interaksi antar aktor ya. Kalau kalian lihat di bagian sini, di bagian kanan itu ada interaksi antar aktor, bagaimana misalnya interaksi antara aktor baik state maupun non-state dalam mendistribusikan bantuan luar negeri untuk pembangunan di suatu daerah, di satu negara ataupun di kawasan pada umumnya. Kemudian relasi ekonomi politik ya. Jadi dalam menyalurkan bantuan luar negeri lekat sekali kaitannya dengan hubungan ataupun relasi ekonomi politik. Adanya tarik-menarik kepentingan ya. Jadi sering sekali tidak lagi bersifat altruisme, tidak lagi bersifat khusus atau pure kemanusiaan misalnya gitu ya. Jadi bisa saja ada kepentingan ekonomi politik di dalamnya. Maka ini yang akan kita lihat, ada tarik-menarik kepentingan antara negara donor ataupun negara mitra ya. Dari sisi donor ada kepentingan, dari sisi mitra pun bisa jadi ada kepentingan. Gitu. Nah, kemudian BLN ataupun bantuan luar negeri atau kalau di Inggris kan lebih lazim kita sebut foreign aid ya. Foreign aid kemudian kadang disebut juga official development assistance sebagai salah satu bentuknya ya. BLN sering dijadikan instrumen ataupun media berdiplomasi antara satu negara dengan negara lain ataupun satu pihak dengan pihak lain untuk menjalin kemitraan tertentu dengan tujuan tertentu pula. Ya. Kemudian apa sebetulnya makna bantuan luar negeri? Ya, kalau kita misalnya melihat, oh iya bantuan luar negeri itu bagaimana ya cara kita memaknainya gitu ya? Bagaimana cara kita menginterpretasikan bantuan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain gitu ya? Nah, di sini ada beberapa nih ya. What is foreign aid misalnya yang di bawah ini. Kalian bisa lihat. Yang pertama, OECD pada tahun 2018 misalnya menyatakan bahwa bantuan luar negeri ataupun foreign aid itu dimaknai sebagai bentuk aliran sumber daya ataupun resource flows yang didistribusikan oleh satu negara atau institusi
OECD misalnya di tahun 2018 melihat bahwa foreign aid ataupun bantuan luar negeri didefinisikan atau dimaknai sebagai sebuah ataupun segala bentuk aliran sumber daya ataupun resource flows yang didistribusikan oleh satu negara atau institusi ke negara ataupun institusi lain dalam beberapa bentuk, misalnya concessional loan atau pinjaman lunak, lalu ada grant, hibah, kemudian technical assistance dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara berkembang. Kemudian di bawah ini ada Tanov and Lawson tahun 2018. Mereka berdua menyatakan bahwa bantuan luar negeri adalah barang yang diberikan untuk negara asing ataupun institusi asing yang bersifat tangible, kelihatan, dan juga intangible atau yang tidak kelihatan. Seperti misalnya hadiah, pinjaman, lalu penjualan, kredit gitu ya, ataupun jaminan, properti, jasa, komoditas pertanian, dan berbagai bentuk pelatihan peningkatan keterampilan SDM atau sumber daya manusia ke negara asing di bawah payung undang-undang. Kemudian, nah sementara Fuchs dan Muller ya di bawah ini, atau kalau Mbak bergeser ya supaya bisa lebih ini ya. Misalnya mereka di atas ini ya menyatakan bahwa bantuan luar negeri itu sebagai segala bentuk aktivitas yang menyediakan kerjasama pembangunan untuk setidaknya satu negara lain. Kerjasama ini bisa berupa pemberian hibah, pinjaman lunak, bantuan teknis, dan bantuan dalam bentuk barang dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu di buku Mbak sendiri ya, Mbak juga ada mendefinisikan sedikit mengenai bantuan luar negeri. Jadi bantuan luar negeri merupakan sebuah instrumen diplomasi dan pendistribusian bantuan luar negeri ataupun penyaluran bantuan luar negeri itu tidak terlepas dari tendensi ekonomi dan politik dari negara donor untuk negara penerima melalui berbagai bentuk program alokasi dana bantuan luar negeri di negara penerima ataupun boleh dikatakan sebagai negara berkembang misalnya, baik yang bersifat pembangunan maupun humaniter. Kemudian contohnya bisa proyek-proyek infrastruktur, program pendidikan, program kesehatan, logistik, bantuan teknologi pangan, kemudian bantuan pasca bencana alam dan juga sebagainya. Pendistribusian bantuan luar negeri juga diidentikan dengan intensi dari negara donor untuk meningkatkan volume ekspor berbagai komoditas dagang ke negara mitra. Jadi bantuan juga bisa menjadi instrumen untuk perdagangan, ya, instrumen untuk relasi dagang antara satu negara dengan negara lain. Kemudian selain kepentingan ekonomi, penyaluran bantuan luar negeri juga syarat dengan kepentingan politik negara donor, seperti penyebaran dan implementasi nilai-nilai demokrasi dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara penerima terhadap negara donor di sektor strategis. Jadi bisa menjadi influence begitu ya. Bantuan luar negeri bisa dijadikan sebagai magnet gitu untuk menarik negara mitra supaya setidak-tidaknya bisa sedikit mengikuti kemauan dari pemberi bantuan atau negara donor. Nah, kemudian selanjutnya negara donor juga menggunakan bantuan luar negeri untuk memperoleh dukungan dari berbagai negara mitra ataupun negara penerima bantuan dan untuk mempertahankan eksistensinya di negara tersebut. Nah, lalu bagaimana dinamika dari bantuan luar negeri itu sendiri ya? Ada banyak, jadi begini, dari mulai adanya Marshall Plan, pertama kali kan sebetulnya kan diinisiasi oleh Amerika. Ketika tahun 1900-an terjadi Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya. Lalu Amerika Serikat berinisiasi untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdampak perang, negara-negara yang mengalami resesi ekonomi pada saat itu. Kemudian dibentuklah program Marshall Plan. Nah, di sini bantuan yang diberikan oleh Amerika pada saat itu atau US digunakan untuk meredam pengaruh USSR ataupun Uni Soviet pada saat itu dan memperkuat pengaruh Amerika sendiri di negara-negara yang mengalami resesi ekonomi akibat Perang Dunia II.
Jadi memang tendensinya cukup politis ya pada saat itu. Nah, kemudian bergeser di tahun 2000 mulai terlihat aktornya masih state ya memang, tapi terminologinya mulai mulai berkembang ya. Nah, jadi negara maju atau negara utara itu biasanya disebut negara donor, kemudian negara berkembang atau negara selatan itu disebut sebagai negara penerima. Nah, donor dalam hal ini adalah negara yang memberikan bantuan, sementara resipien adalah negara yang menerima bantuan. Jadi terminologinya masih donor dan resipien. Kemudian di tahun 2010 itu sudah mulai tuh berbagai literatur mengulas aktor yang lebih beragam gitu ya. Jadi aktornya tidak hanya state, tidak hanya negara, tapi juga aktor non negara. Misalnya negara donor ke negara mitra. Jadi tidak lagi sering disebut dengan resipien atau penerima, tapi lebih familiar disebut dengan negara mitra. Supaya dalam hal ini ya, supaya ada kesetaraan ataupun egaliter antara negara donor dengan negara penerimanya. Jadi dianggap membantu itu bukan hanya karena saya lebih mampu, bukan, tapi memang kita bisa menjalin kemitraan, kita bisa menjalin kerjasama yang diawali dari bantuan luar negeri. Itu yang menjadi landasan gitu ya, kenapa berubah terminologinya dari negara resipien menjadi negara mitra, supaya ada kesetaraan di antara negara-negara tersebut, baik itu yang memberi maupun yang menerima. Ya, kemudian aktornya juga tidak hanya negara, tapi juga bisa non negara, ya, non state actor, misalnya corporate, NGO atau IGO, ya, non governmental organization, IGO juga bisa, kemudian institusi dan juga individu. Individu misalnya yang punya dana lebih itu ya nggak masalah kalau mau memberikan bantuan, dia juga bisa atas nama pribadinya. Gitu ya. Kemudian skema bantuan luar negeri juga semakin berkembang, tidak lagi misalnya tidak lagi kaku gitu ya dari satu negara ke negara, tapi bisa jadi multilateral. Jadi bukan hanya lagi bilateral, tapi bisa multilateral dan juga bisa internasional ataupun global. Jadi bisa antara negara saling bekerja sama untuk memberikan bantuan ke negara lain. Misalnya ada beberapa negara yang bekerja sama begitu ya, lalu memberikan bantuan ke negara mitra. Ataupun negara dengan institusi, UN misalnya bisa bekerja sama dengan negara anggota untuk memberikan bantuan ke negara anggota lainnya misalnya, itu juga bisa. Jadi skemanya itu lebih luas. Bahkan skema untuk bantuan luar negeri belakangan juga masuk dalam skema SSC, South-South Cooperation, ataupun kerjasama Selatan-Selatan. Meskipun ini memang lebih banyak dilihat dari kacamata negara berkembang begitu ya, dari kacamata negara yang punya historical background yang sama, tapi saya pikir sudah lebih luas begitu ya, bagaimana masyarakat ataupun komunitas internasional memaknai bantuan luar negeri secara menyeluruh. Nah, kemudian jenis bantuan luar negeri apa saja gitu ya. Sering sekali kita melihat ada beberapa sebetulnya ya, bantuan luar negeri itu ada beberapa jenis. Jadi tidak hanya bentuknya hutang ya. Yang pertama pastinya memang pinjaman lunak, concessional loan, yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman bersyarat dari negara donor ke negara mitra. Kemudian yang kedua adalah grant ataupun hibah dari negara donor ke negara mitra ya, atau dulu disebut negara resipien, dan bersifat sukarela. Jadi bantuan ini tidak perlu diganti. Nah, kalau loan itu memang harus dibayar gitu ya, harus diganti, harus dilunasi karena kan bentuknya hutang, bentuknya pinjaman. Tapi kalau misalnya grant itu memang tidak perlu pengembalian dana ya, tidak perlu skema pengembalian dana. Kemudian ada technical assistance, bantuan teknis, bantuan yang diberikan dalam bentuk teknis seperti bantuan di bidang pendidikan, kemudian pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan juga kegiatan transfer of knowledge dan juga transfer of technology. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori technical assistance atau sering juga disebut technical cooperation. Kemudian aktornya siapa saja nih Mbak gitu ya. Tadi kan sebetulnya sudah Mbak sebut juga gitu ya, bahwa aktornya bisa state, bisa non-state gitu ya, tapi ini akan lebih luas lagi di sini. Nah, kalau kalian lihat ya, ini mana nih?
Yang pertama gitu ya, itu memang state ya, state actor atau negara sebagai otoritas tertinggi dan policy regulator untuk menyalurkan BLN ataupun ODA. ODA memang salah satu jenisnya gitu ya, Official Development Assistance, bantuan untuk pembangunan. Kemudian ada non-state actor, perusahaan misalnya dapat memberikan bantuan luar negeri melalui skema P3 atau PPP, Public Private Partnership, dengan satu negara. Melalui skema PPP, perusahaan memberikan bantuan luar negeri dalam berbagai program peningkatan kompetensi SDM, misalnya transfer of knowledge, transfer of technology ke berbagai sektor strategis. Kemudian ada NGO juga bisa membuat penggalangan dana dan berbagai program charity untuk menyalurkan ODA ataupun BLN. Lalu institusi juga ya. Nah, misalnya negara-negara seperti Jepang ya atau kemudian Korea itu mereka punya institusi penyalur bantuan luar negerinya sendiri. Jadi jadi memang lebih terfokus gitu ya. Misalnya Korea Selatan punya institusi nasional EDCF dengan KOICA. EDCF itu khusus untuk memberikan loan, concessional loan, sementara KOICA khusus untuk grant dan technical assistance. Lalu bisa juga ASEAN, lalu UN gitu ya, dengan skema kerjasama multilateral, baik dengan negara, komunitas internasional, blok-blok perdagangan, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini nih, segala jenis bantuan misalnya kan nggak mungkin ikhlas-ikhlas banget gitu misalnya ya, negara itu apa iya Mbak seikhlas itu kita ya, sering kita dengar pasti ada motifnya ini Mbak gitu ya, pasti ada kepentingannya ya, boleh-boleh saja gitu ya, kepentingan memang tidak bisa dihindari, motif ataupun kepentingan di balik distribusi bantuan luar negeri memang tidak bisa dihindari. Nah, di sini Fuchs dengan Muller misalnya di tahun 2018 dalam artikel mereka, hasil penelitian mereka begitu ya, menyatakan bahwa volume bantuan luar negeri yang diberikan pada negara berkembang sebaiknya dikelola dengan optimal untuk pembangunan bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian implementasi nilai-nilai demokrasi akan menciptakan pemerintah negara berkembang yang lebih akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan nasional. Jadi mereka berpikir gitu ya, meneliti bahwa seharusnya praktik demokrasi itu diterapkan oleh negara mitra sehingga bantuan itu bisa dikelola lebih optimal. Kemudian Lancaster tahun 2007 menyatakan bahwa bantuan itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, diplomatic purpose, digunakan oleh negara donor untuk mempererat hubungan diplomatik dengan negara mitra atau penerima. Kemudian humanitarian relief ya, bantuan kemanusiaan ya, humanitarian atau bantuan humaniter dilakukan ketika negara donor ingin melakukan recovery ataupun pemulihan pasca bencana alam. Lalu ada commercial purpose, ini ketika donor ingin melakukan ekspansi pasar untuk produk dagang ataupun untuk komoditas bisnisnya. Kemudian yang terakhir cultural purpose, ketika negara donor ingin menyebarluaskan bahasa dan budaya mereka di negara mitra. Jadi bisa ya kalau misalnya menyebarkan budaya, lalu supaya negara-negara mitra itu bisa berbahasa negara donor gitu ya atau negara pemberi. Nah itu bisa melalui bantuan. Misalnya kalau kalian melihat ya di Afrika misalnya ada banyak sekali yang bisa berbahasa Perancis karena memang Perancis hadir saat itu untuk memberikan bantuan dan sekaligus menyebarkan nilai-nilai mereka, menyebarkan pengetahuan, menyebarkan bahasa mereka sehingga bisa diadopsi gitu ya, bisa dipakai oleh bangsa Afrika. Kemudian, nah ini ada juga Gupta van der Griep ya, Gupta dan van der Griep tahun 2010 menelaah dari sisi altruisme, hidden interest dan juga economic interest negara donor. Jadi negara donor sebetulnya ya, kalau kalian lihat di sini di bawah ini, negara donor itu punya sifat altruisme, itu benar ya. Jadi misalnya negara ingin merealisasikan pembangunan di negara penerima ataupun di negara mitra dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral, itu boleh ya, boleh begitu dan memang idealnya begitu. Namun kalau misalnya ada kepentingan yang tersembunyi atau hidden interest, misalnya ada political interest, ada strategic interest, nah itu juga tidak bisa dipisahkan ya. Political interest
ada gitu ya ketika negara donor memiliki intensi misalnya untuk mewujudkan sistem demokrasi dan juga good governance di negara mitra. Kemudian economic interest atau kepentingan ekonomi ketika negara donor memberikan bantuan luar negeri untuk melancarkan liberalisasi perdagangan dan meregulasi kebijakan ekonomi tertentu untuk memperoleh benefit. Kemudian ada juga Bandiopadhyay dan Verman tahun 2013 menyatakan bahwa aspek strategi dan pembangunan sebetulnya memotivasi donor dalam mendistribusikan bantuan luar negeri. Di era Perang Dingin misalnya, bantuan dijadikan strategi untuk membeli kesetiaan, ya, ataupun loyalitas, di mana negara yang menerima bantuan diharapkan dapat mendukung dan beraliansi dengan AS pada saat itu atau Blok Barat. Sementara pasca Perang Dingin, bantuan diberikan untuk pemulihan ekonomi ataupun economic recovery di negara-negara yang terkena dampak perang, biasanya negara yang mengalami resesi ekonomi, begitu. Kemudian pada peristiwa 9/11, bantuan disalurkan demi mewujudkan stabilitas politik dan keamanan. Jadi bisa beragam ya, bisa beragam motif ataupun kepentingan dari negara ataupun dari aktor ya, aktor non negara pun misalnya ketika memberikan bantuan. Kemudian kalau misalnya ditelaah dari sisi donor dan mitra ya, nah ini ada juga di buku Mbak yang sudah publish di tahun 2018. Kalau kalian bisa lihat di sini. Nah ini ada dua nih ya, ada dua nih di bawah sini ya. Jadi kalau dari sisi negara donor, bantuan luar negeri itu dianggap sebagai instrumen diplomasi untuk melanggengkan jalan negara donor dalam mencapai kepentingan ekonomi dan politik di negara mitra. Sementara negara donor misalnya bisa saja memiliki agenda eksplisit dan eksplisit ketika mendistribusikan bantuan. Bahkan bantuan bisa dianggap sebagai pendongkrak citra baik negara donor di mata komunitas internasional. Kemudian kalau dari sisi negara mitra, bantuan itu bisa sebagai wadah untuk mendapatkan dana pembangunan, pasti ya, dan merealisasikan program pembangunan untuk lokomotif perekonomian nasional. Bantuan juga menjadi media untuk mempererat hubungan diplomatik dengan negara ataupun aktor lain, dan menunjukkan soft power bahwa ia menjadi preferensi bagi negara maju di lingkup diplomasi. Jadi kalau dari sisi negara mitra, negara penerima bantuan, mereka bisa saja menjadi bangga gitu ya, bahwa oh iya saya ternyata menjadi preferensi untuk negara maju ya misalnya, atau saya ternyata meskipun perekonomiannya tidak besar gitu ya, menjadi preferensi dari negara yang punya supremasi ekonomi tinggi misalnya. Nah itu bisa ya, bisa seperti itu gitu mereka menganggapnya kalau dari sisi negara mitra atau negara penerima bantuan. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi politik gitu ya, dari sisi ekonomi negara donor berusaha untuk mencapai kepentingan ekonomi melalui berbagai bentuk alokasi dana bantuan di negara berkembang, baik yang sifatnya pembangunan maupun humaniter atau kemanusiaan, seperti proyek infrastruktur, program kesehatan, program edukasi, logistik, bantuan pasca bencana alam, dan sebagainya. Pendistribusian bantuan luar negeri juga diidentikan dengan intensi negara donor untuk meningkatkan volume ekspor ke negara mitra. Sementara kalau kita lihat dari kacamata politik, negara maju ataupun negara donor itu berupaya menyebarkan nilai-nilai demokrasi ya, dan upayanya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara penerima terhadap negara donor itu sendiri. Selanjutnya, negara donor juga memanfaatkan bantuan untuk memperoleh dukungan dari negara-negara penerima ataupun negara mitra dan mempertahankan pengaruh serta eksistensinya di negara tersebut. Bahkan alokasi dana bantuan ya, ini alokasi dana bantuan secara masif digunakan negara donor untuk menandingi kekuatan ataupun hegemoni lain di negara penerima. Jadi misalnya nih di Indonesia sendiri misalnya ada bantuan dari Jepang dengan Cina. Nah kira-kira dua negara superpower itu kan pasti punya kepentingan gitu ya, sehingga terlihat gitu. Nah kebijakan Indonesia pada akhirnya akan lebih pro kemana misalnya, atau akan lebih condong atau tendensinya ke Jepang atau ke Cina misalnya. Nah itu bisa kita lihat dari kebijakan bantuan luar negeri dua negara tersebut gitu ya.
Nah, studi kasusnya ini ada Indonesia dan bantuan luar negeri, ya. Ini. Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini nih. Indonesia sebagai negara mitra bantuan luar negeri. Sebetulnya Indonesia tuh menerima bantuan dari mana aja sih Mbak gitu ya. Nah kalau misalnya kita lebih jeli gitu ya, kalau kita lihat sebetulnya dari Amerika, Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia misalnya, negara-negara big power lainnya itu pun pernah membantu Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun masih gitu ya. Nah, kemudian kalau dari institusi, dari sisi institusi misalnya IMF sendiri itu punya kuota khusus untuk concessional loan ke negara anggota. Jadi IMF punya kuota misalnya kalau untuk Asia Tenggara itu sekitar 3% boleh dipinjam gitu ya istilahnya. Meskipun kita berhak, kita mau memakai atau tidak dana itu. Kemudian UN pun memiliki program pembangunan ya untuk negara anggota. Lalu ada institusi, ada juga MNC, multinational corporations, institusi ataupun perusahaan juga punya alokasi dana sendiri untuk membantu Indonesia. Kemudian individu pun boleh ya, Bill Gates misalnya mau bantu kita ya nggak masalah gitu ya. Para pemangku kepentingan, policy maker itu kalau mau bantu ya terserah nggak masalah. Tergantung kemampuan dan motif mereka sendiri ketika membantu Indonesia. Nah, di sini ada nih ya, Indonesia dengan negara Afrika misalnya. Nah, Indonesia pun sudah lama nih jadi negara donor ya. Indonesia sudah lama jadi negara donor untuk Afrika, tapi mungkin tidak terlalu terlihat misalnya begitu ya. Nah, Indonesia misalnya pernah membantu, sebetulnya dari dulu pun membantu gitu ya, dari mulai KAA misalnya, itu pun Indonesia sudah memberikan bantuan. Pada tahun 2015 misalnya, pemerintah Indonesia memberikan kontribusi sebesar 150.000 US dollar ya, kepada AFCAC. AFCAC itu atau AFCAC, African Civil Association Committee, melalui program AVIPLAN atau Plan for Aviation Safety in Africa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia juga menawarkan 11 program kerjasama teknik di bidang penerbangan sipil kepada negara-negara Afrika, khususnya yang tergabung dalam AFCAC. Indonesia sendiri juga merupakan mitra AFCAC sejak penandatanganan MOU antara kedua belah pihak di tahun 2013 untuk meningkatkan kerjasama teknik di bidang penerbangan sipil. Kemudian ini ada tesis dari teman Mbak ya, ini juga bagus sekali hasil penelitiannya. Bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji ya. Jadi kalau misalnya dengan Afrika kita sudah punya meaning yang sama gitu ya, kita sudah punya historical background yang sama, kita sudah punya rasa saling memiliki gitu ya, sense of belong yang tinggi ke Afrika, tapi ternyata Indonesia pun bisa membantu negara lain. Dalam hal ini Indonesia membantu Fiji. Pada saat itu sebetulnya ya Indonesia sudah membantu Fiji sejak masa Presiden Soeharto. Jadi kemudian tahun 2014 itu bantuan kita ke Fiji mengalami peningkatan. Lalu peningkatannya juga diikuti dengan kunjungan Presiden SBY ke Fiji. Kemudian motif politik Indonesia ya sebetulnya terlihat dari kepentingan Indonesia dalam menangani kasus separatisme yang telah mendapatkan dukungan dari negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan dalam menentukan apakah ada motif politik di balik bantuan luar negeri itu atau tidak gitu ya. Jadi memang negara-negara Pasifik Selatan, negara-negara Solomon misalnya itu kan cukup aktif ya dalam memberikan stigma yang cukup negatif gitu ya ke Indonesia. Hal ini juga sering dilekatkan dengan kasus OPM gitu ya ataupun kasus Papua. Kemudian pada saat itu ya tahun 2014 misalnya kondisi politik domestik Indonesia menjadi kepentingan Indonesia, yaitu mencegah dukungan dari negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat. Hal tersebut juga dilakukan dengan memanfaatkan strong leadership yang dimiliki Fiji di kawasan Pasifik Selatan untuk membuka akses bagi Indonesia ke negara-negara Pasifik Selatan lainnya.
Sementara motif ekonomi pada pemberian BLN ini ya dari Indonesia ke Fiji di tahun 2014 tidak signifikan sebetulnya ya, jadi lebih signifikan motif politiknya. Jika melihat misalnya total nilai perdagangan antara Indonesia dan Fiji, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian total ataupun nilai perdagangan juga hanya meningkat 1% sebetulnya ya antara Indonesia dan Fiji. Jadi memang pure kalau ditelaah lebih dalam gitu ya, dilihat lebih jauh, dielaborasi lagi, sebetulnya Indonesia membantu Fiji lebih banyak tendensinya tendensi politik yang tentu berkaitan dengan Papua pada saat itu. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang bisa kalian baca ya. Di atas ini nih ada. Oke, makasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Semoga selalu sehat. Thank you so much. Stay healthy and wealthy ya. Sesuai dengan tema PowerPoint ini ada banyak buah di sini ya. Pisang, lobak, kemudian ada cherry, ada bawang, terong ya, lemon dan lainnya ya. Sehingga bisa dikonsumsi ya selama masa pandemi. Oke, makasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah pastinya selalu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.